Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi atau malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di minggu yang lalu atau bulan lalu, pertemuan kita sebelumnya kita bahas tentang jamak dan qasar, begitu ya. Tapi memang waktu tanya jawabnya tuh nggak dapet tuh, sebab udah keburu waktu iqamah gitu. Jadi kalau mau bertanya silahkan, tapi kita ringkas dulu bahwa jamak dan qasar tuh memang diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan safar. Nah, kalau ada orang yang melakukan safar lalu sampai pada lokasi dan dia tidak niat untuk tinggal di situ, maka kalau niat stay, singgahnya itu 3 hari atau kurang, maka jamak qasar dia boleh lakukan sepanjang 3 hari tersebut. Kalau niat singgahnya 3 hari atau kurang, begitu. Seperti orang yang dapat surat kerja, nyampe lokasi dapat surat kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 3 misalnya. Nah, ini kan 3 hari kurang, berarti selama di situ tuh dia boleh melakukan jamak dan qasar sholat. Tapi kalau dia niat singgah, bukan niat tinggal, tapi singgah saja, tapi singgahnya lebih dari 3 hari, 4 hari ke atas, maka sejak sampai udah nggak boleh jamak, nggak boleh qasar. Sebab dengan niat singgah lebih dari 3 hari itu menyamakan dirinya dengan mukim. Jadi nggak usah nunggu 2 hari 3 hari, pas nyampe udah hilang status safarnya. Kayak anak-anak orang Jakarta pesantren di Sidogiri, pesantren di Suryalaya, pesantren di Cipasung, Cirebon, macam-macam. Itu kan pas udah tahu itu bukan rumahnya memang, tapi dia bakal singgah lebih dari 3 hari. Maka sejak sampai hilang status safarnya, begitu. Tapi kalau ada orang yang singgah di satu tempat tapi nggak tahu mau berapa hari dia singgah itu, sebab dia singgah di situ kan emang punya urusan, selama urusannya belum selesai pokoknya dia bakal singgah di situ, urusan nyari orang, jagain orang, macam-macam. Nah, orang yang tidak tahu berapa lama akan singgah di satu tempat, dia berstatus musafir, boleh jamak qasar sampai 18 hari. Karena begitu Nabi Muhammad SAW dulu selalu menjamak dan qasar sholat ketika selesai melaksanakan haji wada sampai 18 hari, begitu. Jadi itu singkatnya rangkuman bahwa orang yang qasar dan jamak sholat itu dibolehkan selama statusnya musafir. Nah, status musafir masih ada kalau dia singgah, niat singgahnya itu 3 hari kurang. Tapi kalau niat singgahnya 3 hari lebih, maksudnya 4 hari begitu, lebih dari 3 hari, status safarnya hilang, otomatis hilang. Kalau yang tidak tahu berapa lama dia bakal singgah, kayak orang nemenin orang sakit kan ya, kayak waktu misalnya keluarganya
kecelakaan, lalu dia datang ke kota di mana terjadi kecelakaan, dia nemenin keluarganya, dia jagain, nggak tahu berapa lama bakal singgah, dia musafir, boleh jamak qashar sampai 18 hari, begitu. Kalau sampai sini, kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya. Ada? Iya dong, silahkan. Kenapa? Sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak ada yang berubah. Bahkan sholat sunnah yang seperti sholat malam tuh, itu tetap ada kesunahannya. Yang sholat sunnah yang hilang itu kan sebenarnya yang terjadi antara dua sholat jamak itu, zuhur, asar. Qobliyah asar kan ada tuh, itu menjadi hilang sebab dia menjamak zuhur dengan asar. Salah satu syarat jamak antara dua sholat ini tidak boleh dipisahkan, gitu. Jadi kalau jamak zuhur asar di waktu zuhur, yang ada qobliyah zuhurnya doang. Kalau jamak maghrib isya di waktu maghrib, adanya qobliyah maghrib aja, ba'diyah isyanya, qobliyah isyanya nggak ada. Tapi kalau jamak maghrib isyanya jamak takhir di waktu isya, berarti adanya ba'diyah isya aja. Jadi yang pasti sholat sunnah itu tidak hilang dengan kita berstatus berstatus musafir. Jadi sholat sunnah tetap ada kesunahannya. Sholat duha, sholat malam, sholat tahajud, termasuk juga sholat witir, begitu. Tapi sholat yang terkait dengan sholat fardu kayak qobliyah ba'diyah itu disesuaikan dengan bagaimana si musafir mengambil keringanan, mau jamak takhir apa jamak takdim. Sebab kan qobliyah ba'diyah itu syaratnya itu harus di waktunya. Kalau kita jamaknya jamak takdim, ya berarti qobliyah asar nggak bisa, sebab kan kita ngelakuinnya di waktu zuhur, begitu. Oke? Sudah? Ada lagi? Apa dia? Kalau kita dari daerah, kemudian nggak mungkin kita mau sholat sendiri kan aja bisa berjamaah. Jadi kalau kita nggak melakukan qashar atau apa, mungkin kita ngikutin yang itu. Iya. Karena kan nggak boleh ini sendiri kan, nggak boleh, walaupun ada jamaah. Itu nggak sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Dalam pandangan madhab Syafi'i, jamak dan qashar tuh hukumnya sunnah. Artinya kita ngambil keringanan, kita qashar, kita jamak sholat itu ya bagus. Pun kalau kita ikut bersama orang mukim, orang kampung di situ, sholatnya sempurna 4 rakaat, ya juga nggak ada masalah. Artinya tidak bukan sesuatu yang tercela. Kalau orang musafir tuh ikut 4 rakaat. Kan seperti orang-orang umroh tuh kan, nyampe di Madinah tuh kan statusnya masih musafir, karena hampir kebanyakan program travel itu di Madinah cuma 3 hari. Artinya sepanjang di Madinah tuh sejatinya mereka musafir. Cuman kan kalau udah nyampe Madinah jamak qashar sholat kan sayang kan ya, jatuhnya sayang. Bayar tiket mahal, sholatnya jamak kan sayang kan gitu. Masa di Masjidil Haram sholat di jamak kan sayang gitu. Jadi kalau ada orang yang ingin ikut sholat sempurna bersama para mukim di masjid, silahkan, tidak ada masalah, begitu. Tentu memang dilihat, kalau kata Syekh Nawawi, dilihat mana yang afdol. Kalau jamak qashar sholatnya malah sendiri, tapi sholat sempurnanya berjamaah, mending berjamaah, begitu. Untuk mengambil fadilah sholat berjamaahnya, begitu. Nah kemudian pas zuhur kita ikut jamaah, ikut mukim. Nah kita mau pulang, kan apa namanya pas jam luar tekmat kan habis zuhur kan itu kan. Ya. Nah itu bebas berjamaah, kita bisa qashar sendiri ya, jamaah qashar, jamaah. Setelah sholat jamaah zuhur. Setelah jamaah zuhur, kemudian kita bisa pulang. Mengqashar untuk asarnya. Kalau mau jamaah sama asar langsung setelah assalamualaikum zuhur.
kan syarat jamaah harus nempel. Iya, maksudnya kita untuk Ya, ikut jemaah zuhur 4 rakaat. Habis mereka assalamualaikum kita berdiri. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita langsung sholat asar 2 rakaat gitu. Zuhurnya bareng 4 rakaat. Habis itu setelah assalamualaikum kita berdiri untuk sholat asar qashar, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka sholat asarnya harus nunggu sampai datang waktunya. Sebab syarat jamaah itu harus mualah, bersambung, satu sholat pertama dengan sholat kedua tidak boleh dipisah begitu. Oke? Ya, nah silakan. Pengertian al-qasar itu sebetulnya meringkas ya Pak? Ya. Tapi dalam surat Al-Mushawat kalau nggak salah saya baca itu ada innaha kami bisa oleh kal-qasar. Kal-qasar di sini sebetulnya apakah sama seperti itu Pak? Saya nggak tahu tuh ya, mesti buka ayatnya tuh. Karena qasar salah satu maknanya tuh istana dalam bahasa Arab. Iya. Jadi dalam masalah satu qasar yang bersumber dari kata kerja tuh meringkas. Tapi qasar kalau kata benda itu artinya istana begitu. Ada lagi tadi? Ya. Saya mau tanya tuh, kalau kita hajatan di kampung nih, bukan di kampung ya. Kan kita besan itu kalau datang nih jam 9 lah akad nikah. Yang perempuan udah dandan tuh ya. Apa ya, kadang kan kalau di kampung apa maghrib kadang-kadang tuh boleh gitu. Iya. Kalau di qasar nggak boleh, sebab kan ini pengantin. Kalau qasar nggak boleh, sebab qasar itu syarat bolehnya hanya bagi orang musafir. Tapi apakah boleh menjamak sholat? Kalau bagi saya juga tidak boleh. Sebab yang namanya jamak sholat, walaupun ada kebolehan jamak sholat karena darurat, hajatan tuh buat saya kagak darurat-darurat amat begitu. Sebab ini bisa diakalin. Kapan nih tukang rias datang? Kan sehari datang bisa 2 kali 3 kali kan ya, gitu. Misalnya dia datang pagi, yaudah pagi udah dandan. Nanti zuhur kalau kita basahin, tukang rias belum datang, tamu banyak kan sayang kan begitu. Ya udah sholat zuhurnya diintarin. Jadi siasatnya bukan jamak, tapi siasatnya tuh mengakhirkan sholat zuhur, mendahulukan sholat asar. Jadi sholat zuhurnya diintarin sampai kira-kira jam 2:30, kan sekarang zuhur jam 2 berapa? Jam 2.50 apa jam 2.45 tuh ya? Kira iya. Jam 2:30 udah kita turun, hapus make up, sholat zuhur. Masih waktu zuhur tuh. Ntar pas assalamualaikum masuk waktu asar, sholat asar langsung begitu. Lalu dandan lagi sampai kira-kira maghrib, kan ramai tuh maghrib tuh. Ntar jam kira-kira udah mau beres maghrib, hapus lagi make up, sholat maghrib di akhir waktu, assalamualaikum maghrib, datang waktu isya gitu. Nggak bisa dandan lagi kan begitu. Jadi bukan jamak, cuman mengakhirkan waktu yang pertama lalu menyegerakan waktu yang kedua begitu. Itu siasatnya supaya dapat semua begitu. Sholatnya dapat begitu ya. Nyambut tamu juga dapat begitu. Iya, kayak hajatan, nonton bola itu bukan darurat itu. Bukan darurat yang orang boleh jamak gitu. Jadi maka disiasatin nih. Tapi kalau orang kampung biasa awal mulai dandan zuhur tuh. Ya kan? Awal mula dandan zuhur. Jadi sholat dulu dah. Habis sholat baru dandan. Atau mungkin ya pokoknya disiasatin lah bagaimana caranya sholat tuh biar sekali turun 2 kali sholat, biar nggak rugi amat. Kan sekarang make up lumayan tuh, dia kontrak sehari 3 kali 5 juta kan ya. Kalau 5 juta kita pakai 2 kali doang kan sayang kan. Oke? Iya.
Jadi dulu emang apa namanya? Dulu saya di pesantren itu setiap minggu tuh ada semacam kuliah umum dari pimpinan. Kan kalau kita hari-hari biasa tuh di kelas ya belajarnya sama ustadz-ustadznya kan ya. Pimpinan tuh ketemunya seminggu sekali. Tapi kalau kita kelasnya udah tinggi sama pimpinan tuh hampir tiap hari ketemu. Tapi bagi santri kebanyakan tuh seminggu sekali. Nah, setiap seminggu sekali itu pimpinan pesantren tuh selalu pesan gini, anak-anakku jangan pernah tinggalkan sholat. Katanya begitu. Waktu itu saya dengar tuh kurang masuk akal. Sebab santri kayak kita tuh nggak mungkin kagak sholat. Sebab setiap waktu sholat tuh kan pengurus mukanya serem-serem tuh. Muncul di mana aja kan, di pinggiran WC ada pengurus, di kolam ada pengurus, di mana aja. Jadi untuk kagak sholat tuh nggak bisa. Hampir nggak mungkin kita nggak sholat. Pasti selalu sholat. Jadi maksud saya tuh nasihat itu tuh buat santri kayak kurang pas. Sebab untuk kagak sholat tuh santri nggak punya kesempatan buat itu. Tapi ternyata setelah kita keluar pesantren, ternyata ninggalin sholat tuh gampang gitu. Dan nyari alasannya gampang banget. Dari mulai repot, masjidnya jauh, air kagak ada, waktunya nanggung, kain kagak bawa. Apalagi kalau perempuan, mau kena kagak punya kan gitu. Pokoknya alasannya banyak, dari mulai hajatan, repot di jalanan, macam-macam begitu. Jadi perkara ninggalin sholat tuh enteng banget. Padahal ngerjainnya tuh kagak susah. Ngerjainnya kagak susah. Tibang datang doang ke masjid, ke musola, kita wudhu sholat, kan udah beres urusan begitu. Jadi nggak perlu. Dan tamu tuh kagak ada yang marah kok. Tamu nih datang tamu, kita bilang yuk kita sholat dulu yuk begitu, kagak ada yang marah tahu begitu. Malah lebih bagus kalau tamu kita ajak sholat berjamaah sekalian begitu kan ya. Jadi apa namanya, dan alhamdulillah hajatan kalau yang saya tahu ya di kampung tuh kalau hajatan kalau waktu azan mah itu hiburan berhenti itu. Ya hiburan mah tetap berhenti, walaupun kagak pada sholat orangnya itu. Tetap timbang nungguin doang, habis azan mah geplak-geplak lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan. Sebab kalau kagak sholat mah kagak usah dilatih. Emang udah bawaan setan begitu. Yang kudu dilatih itu harus gercep sama sholat begitu. Kalau nggak usah sholat nggak usah dilatih begitu. Oke? Jadi bagi yang hajatan, siasatnya itu mengakhirkan sholat yang pertama, lalu menyegerakan sholat yang kedua, begitu. Untuk biar bisa dapat dua sholat sekali istirahat, begitu. Oke? Ada yang berpendapat kita nggak bisa jamaah dengan sholat Jumat. Oh iya. Ya. Kalau jamak sholat antara Jumat dengan Asar, memang ada dua pandangan ulama. Pertama pandangannya Imam Ahmad Hambali. Imam Ahmad tuh mazhab Hambali nggak boleh sholat Jumat dijamak dengan Asar. Jadi kalau kita lagi musafir pas kedatangan hari Jumat, ya kita sholat Jumat ya sholat Jumat, ya Asar ya Asar. Kalau mau jamak Jumat sama Asar, kagak usah Jumatan, sholat zuhur aja, begitu. Jadi nggak usah ikut Jumatan, kita sholat zuhur. Sebab bagi Imam Ahmad sholat Jumat itu bukan sholat zuhur. Bagi pandangan Imam Ahmad, sholat Jumat itu kewajiban hari Jumat yang khusus. Dan hukumnya punya hukum tersendiri. Hukum Jumatan itu nggak pakai hukum zuhur. Bahkan waktu sholat Jumat dalam pandangan Imam Ahmad itu bukan waktu zuhur. Jadi Jumatan dalam pandangan Imam Ahmad itu mulainya waktu duha. Jadi kalau sekarang terbit kan jam 5.25 itu terbit. Jam 5.25, kira-kira jam 5.40 itu udah waktu duha, orang udah boleh sholat Jumat tuh.
Sebab sholat Jumat waktunya dari mulai duha sampai waktu asar gitu. Itu pandangan Imam Ahmad dengan asar. Kalau mau jamak nggak usah Jumatan, sholat zuhur aja. Itu kata Imam Ahmad begitu. Sebab Imam Ahmad menilai Jumatan itu punya hukum tersendiri. Tapi Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i ini kebanyakan ulama Indonesia itu Jumatan boleh dijamak dengan asar. Sebab Jumatan itu ya zuhur di waktu Jumat begitu. Jadi apa yang berlaku di hukum zuhur berlaku juga di hukum Jumat. Salah satunya ada qobliyah Jumat, sebab zuhur punya qobliyah. Kenapa zuhur dengan Jumat sama? Karena waktunya sama. Bagi pandangan bagi Imam Syafi'i waktu Jumatan itu waktu zuhur. Dan soal jamak itu kan bukan soal sholat, tapi soal kedekatan waktu. Waktu Jumat dengan waktu asar ya waktunya nempel, maka boleh dijamak begitu. Dan memang Jumatan itu kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i itu pengganti kewajiban zuhur. Buktinya orang kalau udah sholat Jumat itu nggak wajib lagi sholat zuhur. Dan bagi orang yang ketinggalan Jumatan, lagi Jumatan dia tidur, bangun-bangun jam 1:30, kira-kira kewajibannya apa? Sholat zuhur begitu, bukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ya sholat zuhur di hari Jumat. Bagi orang yang sudah Jumat nggak usah zuhur. Bagi orang yang kagak Jumatan wajib sholat. Dan waktunya sama. Dan kalau soal jam ini kan soal nempel apa kagak nempel waktunya. Jumatan waktunya nempel sama asar begitu. Dan hampir kebanyakan safarnya Nabi Muhammad SAW itu mulainya hari Kamis. Berarti hari Kamis itu terjadi di dalamnya ngelewatin Jumat tuh. Kalau seandainya Jumatan dilarang dijamak dengan asar, mesti ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa Nabi Muhammad melarang Jumatan dijamak dengan asar. Tapi nggak ada riwayat tersebut begitu. Maka itu perbedaan itu antara mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kalau orang habis sholat Jumat dia langsung jamak asar, silahkan. Memang begitu mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad, saya mau jamak dengan asar, ya udah nggak usah ikut Jumatan. Tinggal nongkrong aja sama tukang dagang di depan masjid. Nggak bagus begitu, nggak bagus. Bagusnya dia duduk aja zikir, nanti beres-beres sholat Jumat dia sholat zuhur asar. Atau dia di rumah aja, di mesnya atau di hotelnya sholat zuhur sekalian sholat asar begitu. Oke? Okay? Yang lalu Ustaz bilang sholat isya itu waktunya sampai subuh. Iya. Saya pernah baca di sana sholat isya itu waktunya sampai tengah malam. Iya. Iya. Jadi pandangan waktu sholat isya itu, jadi pandangannya antara jumhur ulama 4 mazhab dengan ada ulama namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu punya kitab, sebenarnya bukan kitab beliau, tapi ada kitab fatwa yang dikumpulkan dari fatwa-fatwanya Imam Ibnu Taimiyah, namanya Majmu'ul Fatawa. Beliau di situ mengatakan sholat isya tuh waktunya sampai tengah malam. Tengah malam tuh gampang, maghrib mulai jam berapa, subuh mulai jam berapa, dikumpulin, cari tengah-tengahnya begitu. Sekarang maghrib jam 6 kurang 10, subuhnya jam 4 lewat 10, itu disatuin berapa jam, cari tengah-tengahnya tuh waktu isya di situ gitu. Jadi memang ada hadis riwayat Imam Muslim yang dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah jadi dalil waktu isya itu sampai tengah malam. Tapi jumhur ulama itu menyebut waktu isya itu sampai waktu subuh begitu. Apa alasannya? Sebab kata Nabi Muhammad SAW, orang tidak dikatakan melalaikan sholat kecuali sampai masuk waktu sholat selanjutnya dia tidak melaksanakan. Itu namanya lalai. Jadi orang tidak dikatakan melalaikan sholat kecuali dia tidak melaksanakan sampai masuk waktu sholat selanjutnya.
Nah, artinya kalau belum datang waktu sholat selanjutnya, orang belum sholat, belum dikatakan lalai. Zuhur jam 12, sekarang zuhur jam 11.40. Orang jam 12 belum sholat, nggak dikatakan lalai. Jam 2 belum sholat, nggak dikatakan. Sebab dikatakan lalai itu kalau sudah masuk waktu sholat selanjutnya dia belum sholat. Waktu asar jam jam 2.50. Nah, sampai jam 2.50 dia belum sholat zuhur, itu namanya lalai. Gitu. Berarti orang yang belum sholat isya sampai jam 1:30 itu tidak dikatakan lalai, sebab belum masuk waktu sholat selanjutnya. Waktu sholat selanjutnya itu adalah waktu subuh, begitu. Itu kata Nabi Muhammad begitu. Maka waktu sholat isya itu panjang. Adapun hadis Imam Muslim itu dikatakan sebagai waktu fadilah. Jadi ulama Syafi'i itu dalam waktu sholat itu punya pembagian, ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiyar, ada namanya waktu karohah. Waktu fadilah itu awal waktu, yang fadilahnya tuh tinggi. Ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tuh waktu sholat ya enggak telat-telat amat, tapi nilainya lebih dikit daripada waktu fadilah. Nah, waktu karoha itu waktu yang udah ujung, udah mau masuk waktu sholat selanjutnya, itu namanya waktu karoha. Fadilahnya enggak ada, tibang gugur kewajiban doang udah. Tapi kalau orang sholat di waktu fadilah, dia gugur kewajiban, dia juga dapat keutamaan awal waktu. Begitu. Itu sholat waktu fadilah. Nah, maka waktu yang disebutin oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sholat isya sampai tengah malam, itu kan biar nyambung nih. Ini Nabi Muhammad bilang sholat isya sampai tengah malam. Satu lagi hadis Nabi Muhammad bilang orang tidak dikatakan lalai kecuali dia tidak sholat sampai masuk waktu sholat selanjutnya. Nah, maka digabungin nih, namanya jam'an bainal adillah. Ngumpulin banyak dalil lalu dikasih kesimpulan. Oh, kesimpulannya waktu isya itu bukan sampai tengah malam, tapi waktu isya itu sampai masuk waktu subuh. Sedangkan hadis riwayat Imam Muslim kita artiin ini waktu fadilahnya. Jadi waktu fadilah sholat isya sampai tengah malam. Setelah tengah malam itu bukan lagi waktu fadilah. Artinya keutamaannya sudah berkurang, begitu. Jadi itu pandangan yang disebut oleh, saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu itu memang pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Kalau ada mazhab lain atau ulama lain yang punya pandangan itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Yang kata jumhur ulama itu bukan ujung waktu isya, tapi itu waktu fadilah isya, begitu. Oke? Apa lagi? Kalau kita kan lagi jalan nih Jumat. Jam 11 lewat dikit kita jalan nih, terkadang macet jalanan. Iya. Masjid yang kita tuju udah pas kita nyampe sudah selesai tuh. Nah, kita 2 rakaat atau 4 rakaat? Jumat. Iya. Kalau dapat sholatnya, maksudnya udah kalau udah bubar ya Johor. Iya. Kecuali telatnya sama 40 orang yang lain. 40 orang kumpulin bikin khutbah lagi itu. Iya, kayak orang ketiduran. Orang ketiduran. Ada orang kerjain 2 rakaat tuh. Kerjain 2 rakaat. Karena kan Jumat tuh. Malaikat masih nungguin 2 rakaat lagi tuh. Sampai sekarang tuh. Jadi kalau dia telat Jumatan atau ketiduran, dia boleh Jumatan. Cuman syaratnya dia kudu tidur bareng 40 yang lain. 40 orang yang ketiduran juga tuh dikumpulin, bikin Jumatan. Tunjuk aja siapa yang jadi khotib, siapa yang jadi imam, begitu bikin Jumatan. Tapi kalau dia nggak sama 40 sendiri, ya dia wajib sholat zuhur. Iya, wajib sholat zuhur, begitu. Oke? Kita baca ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fasrun walladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Salat yang wajib imamnya niat jadi imam arba'un, ada 4. Jadi salat itu berjamaah itu kan ada yang hukumnya syarat,
ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, bahkan ada yang hukumnya makruh. Jadi berjamaah sholat itu enggak semua-muanya bagus. Ada berjamaah itu yang hukumnya tuh memang syarat, kagak boleh kagak, harus berjamaah. Kalau enggak jamaah tuh kagak sah. Sholat kayak sholat Jumat begitu. Ada sholat berjamaah yang hukumnya wajib. Kalau enggak berjamaah dosa. Kayak sholat nazar. Dia nazar, saya nazar nanti begini, saya mau sholat maghribnya berjamaah. Maghribnya sih wajib, cuman berjamaahnya kan gak wajib tuh, gara-gara dinazarin jadi wajib. Ada sholat berjamaah tuh hukumnya sunnah, kayak sholat 5 waktu nih berjamaah sunnah. Kalau kata pandangan jumhur ulama kan hukumnya sunnah. Nggak berjamaah tetap sah sholatnya, cuman kalau berjamaah jadi gede pahalanya begitu. Nah, ada berjamaah yang hukumnya makruh, berjamaah pada sholat-sholat sunnah, bukan makruh tapi tidak bagus, di bawahnya sunnah belum nyampe makruh, khilaful aula, kurang bagus. Kayak sholat duha jamaah itu kurang bagus. Bagusnya sholat sunnah itu sendiri, qobliyah ba'diyah sendiri, sholat tahajud sendiri, sholat malam sendiri. Termasuk sholat sunnah tapi dianjurkan berjamaah, taraweh dianjurkan berjamaah. Jadi tidak semua kalau sholat yang berjamaah itu bukan kewajiban atau bukan syarat, imam itu tidak wajib, tidak harus niat jadi imam. Jadi imam niat aja sholat sendiri, tapi kalau makmum kan harus jadi makmum. Dulu bulan kapan kita bahas syarat berjamaah. Jadi syarat berjamaah itu makmum harus niat jadi makmum. Jadi di dalam niatnya itu ada makmuman begitu. Makmum semuanya kalau dia berjamaah makmum, tapi imam itu tidak diwajibkan niat jadi imam. Sebab dia tuh diikutin bukan ngikutin. Maka dia sholat sendiri pun gak ada masalah. Maksudnya niatnya sholat sendiri. Nah, tapi ada sholat yang imam itu harus niat jadi imam. Begitu. Yaitu sholat yang berjamaah itu jadi keharusan. Berjamaah itu harus, wajib berjamaah. Apa sholat yang berjamaah itu harus, dan imamnya harus niat jadi imam. Ini penting. Pertama al-jumu'atu, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus berjamaah, nggak boleh enggak. Begitu. Maka kan ada flyer ya, flyer dakwah tuh laki-laki yang sholat di rumah, ada laki-laki muslimah gitu. Padahal berjamaah 5 waktu itu bukan kewajiban, nggak boleh tuh begitu tuh. Itu namanya merendahkan kehormatan orang, itu nggak boleh. Niatnya dakwah tapi merendahkan tuh nggak bagus. Mestinya kalau Jumatan tuh boleh tuh. Laki-laki yang sholat Jumat di rumah, berarti kurang sehat tuh berarti. Iya, gitu. Berarti emang kagak Jumatan gitu. Kalau Jumatan kan emang nggak boleh nggak jamaah, harus berjamaah. Maka imam niatnya juga gitu. Maka yang saya tuh biasa jadi imam, selalu terbiasa membiasakan diri kalau niat tuh bahkan sholat 5 waktu niatnya berjamaah gitu, supaya takutnya pas lagi Jumat tuh jadi takutnya niatnya sholat sendiri, itu jadi kagak sah itu. Nah, maka penting tuh imam tuh harus, makanya syarat jadi imam itu ketika ada 2 orang yang bisa jadi imam, kan kata ulama dahulukan yang lebih alim, lebih mengerti hukum fikih sholat dibanding bacaannya. Sebab urusan bacaan tuh kita cuma dapat rokaat pertama sama rokaat kedua. Tapi kalau urusan paham ilmu sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum kudu paham. Dia kalau pinter doang baca kurang ilmunya, pas dia rokaat kedua mestinya tahiyat dia bangun, diteriakin subhanallah sama makmum kan keder juga itu. Dia bingung kan ya, gua duduk udah berdiri gitu, gua kagak duduk diteriakin subhanallah, kan bingung juga itu. Tapi kalau punya ilmu kan nyantai gitu. Maka kebutuhan ilmu tuh jauh lebih tinggi dibanding kebutuhan bacaan. Kalau bacaan cuma rakaat 1-2, itu juga sholat jahriyah. Yang sholat sirriyah enggak.
Gitu. Makanya termasuk niat ini, imam sholat Jumat harus niat jadi imam. Gitu. Sebab Jumat itu sholat yang berjamaah jadi keharusan. Yang kedua, sholat yang berjamaah itu jadi wajib, jadi harus, yaitu al-mu'adah. Namanya sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini kalau bahasa Indonesianya sholat ulangan. Sholat mu'adah itu sholat wajib yang kedua kali di waktunya. Kita udah sholat zuhur, habis sholat zuhur kita mau sholat zuhur lagi, boleh apa enggak? Boleh. Itu namanya sholat mu'adah. Cuman sholat mu'adah syaratnya harus berjamaah. Beres sholat zuhur nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lihat ada teman kita baru masuk masjid, baru masuk musola, kita bilang yuk gua temenin sholat gitu. Jadi biar dapat pahala jamaah, kita mengulang sholat wajib kita yang kedua kali, ketiga kali boleh, keempat kali boleh. Yang penting syaratnya berjamaah. Itu namanya sholat mu'adah. Nah, sholat yang kedua ini, sholat mu'adah ini harus berjamaah, nggak boleh enggak, begitu. Sebab disyariatkan sholat al-mu'adah ini tujuannya biar dapat pahala jamaah. Maka nggak boleh orang sholat yang kedua, ketiga itu sendiri, nggak boleh. Kecuali kalau sholat qadha begitu. Tapi kalau sholat mu'adah harus berjamaah, begitu. Sebab dulu Nabi Muhammad SAW itu waktu haji wada, atau bukan haji wada, jadi ketika beliau ada di satu tempat, bukan di Madinah, bukan di kampungnya, sama kayak kita lagi ada kedatangan tamu dari mana begitu, kita dapat kabar, wah ini ada Habib Fulan, ada Kiai Fulan di masjid ini, jalan sekian, kita samperin gitu. Dulu juga sama dulu. Jadi Nabi Muhammad sampai pada satu tempat, kabar tersebar, banyak orang yang ingin datang ketemu Nabi. Waktu itu waktunya sholat subuh. Ketika Nabi Muhammad selesai sholat subuh, ada dua orang yang nongkrong nungguin Nabi. Dua orang nungguin, nggak ikut sholat. Begitu, beres sholat, ini rupanya nih orang yang dapat kabar bahwa ada Nabi di situ, maka dia datang. Dua orang. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad bilang, kamu kenapa nggak sholat berdua? Ma'ana aku masalah. Siapa yang melarang kamu sholat? Nggak ada yang melarang Rasul. Terus kenapa sholat? Kenapa nggak sholat? Kunna shallaina fi rihalina. Kita udah sholat tadi di rumah. Jadi udah sholat duluan di rumah. Dia buru-buru habis sholat datang mau ketemu Nabi. Ternyata Nabi masih lagi sholat berjamaah begitu. Kata Nabi Muhammad, idza ataitumul jamaah fasalli fa innaha lakum nafilah. Kalau kapan-kapan ketemu ada orang sholat berjamaah, ikut sholat berjamaah, karena sesungguhnya sholat itu hukumnya sunnah. Maksudnya sholat yang kedua itu hukumnya berjamaah itu sunnah. Maka kata ulama berarti sholat yang kedua, walaupun dia udah sholat yang kedua, ketiga itu wajib harus berjamaah. Kalau sholat yang ulang. Nah, kalau sholat sunnah sih enggak. Ini kan dia mau sholat zuhur lagi biar nemenin temennya. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi. Selain hadis yang tadi, Nabi Muhammad selesai sholat di Masjid Nabawi, ada orang masuk masjid, kemudian kata Nabi Muhammad, ama ahadukum yatasaddaq binafsi. Ada yang mau sedekah apa enggak? Sedekah apa ya Rasul? Tuh ada yang baru masuk, temenin sholat berjamaah gitu. Jadi sholat yang kedua, sholat wajib yang kedua yang dikerjakan di waktunya, masih waktunya, kedua ketiga itu namanya sholat mu'adah, sholat ulangan. Syaratnya harus berjamaah gitu. Udah beres sholat, kita lagi wirid, ada teman kita masuk sholat berjamaah, mau temenin nggak sholat berjamaah? Saya kalau setiap malam tertentu tuh ngajar di pesantren mahasiswa. Dari rumah ke pesantren tuh lumayan jaraknya. Jadi pas saya nyampe, kadang-kadang santri itu, mahasantri bukan santri sekolah, tapi mahasiswa yang mondok. Kadang-kadang mereka udah selesai sholat isya. Itu kalau saya datang, santri pada nawarin, ayo Ustaz, sholatnya bareng begitu. Karena udah diajarin. Jadi kalau kita datang telat, harus ada santri 2-3 orang yang nemenin ustadznya sholat berjamaah. Itu namanya sholat al-mu'adah gitu. Itu wajib berjamaah.
Karena wajib berjamaah, maka si imam wajib niat jadi imam, begitu. Insyaallah ini 2 lagi habis azan, kita azan dulu. Ada 4 sholat yang wajib berjamaah. شرف الدرجة العالية ترفع بعث مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. Kita lanjutkan dikit lagi berjamaah. Jadi sholat yang harus dan wajib berjamaah, pertama sholat Jumat, yang kedua sholat mu'adah, sholat ulangan, yang ketiga al-mandhuratu jama'atan, al-mandhurah jama'atan, sholat nazar yang nazarnya memang berjamaah. Jadi sholat yang nazar tapi nazarnya berjamaah. Jadi sholat itu yang wajib, tapi kan jamaahnya tuh sunnah tuh. Tapi ketika orang bernazar dan nazarnya berjamaah, maka jamaah bagi dirinya jadi kewajiban, begitu. Dan nazar sholat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nazar sholat ini tidak boleh ditetapkan tempatnya. Jadi orang kalau nazar sholat tuh beda kayak puasa. Kalau puasa orang boleh netepin waktu. Nanti kalau anak saya begini-begini, saya nazar saya mau puasa hari sekian gitu. Tapi kalau nazar sholat ya nazar aja. Saya nazar nanti kalau anak saya gini-gini, istri saya begini-begini, orang tua saya nanti saya akan sholat berjamaah. Nggak usah disebutin di masjid fulan. Jadi penyebutan tempat pada nazar sholat itu tidak bermanfaat. Artinya tidak ada hasilnya. Sebab yang artinya tidak mesti harus begitu. Orang nggak bisa nazar sholat di Istiqlal gitu nggak. Nazar sholat yang mau disebutin tempatnya tuh hanya boleh pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain 3 tempat itu tidak boleh nazar disebutkan tempatnya. Kalau nazar sholat begitu. Nah, karena nazarnya berjamaah, maka penunaiannya harus berjamaah. Artinya jamaah itu menjadi kewajiban bagi dirinya. Maka kalau dia jadi imam, dia harus niat jadi imam. Kalau dia makmum, dia harus niat menjadi makmum. Wal mutaqaddimatu fil matari, dan salat jamak takdim kalau jamaknya sebab hujan. Jadi kan salah satu sebab jamak salat itu ada hujan, ada perjalanan, ada sakit. Kalau sebabnya hujan, jamak takdim itu takdimnya harus berjamaah. Sebab jamak dibolehkan karena hujan tuh untuk mendapatkan, dibolehkan jamak tuh karena biar dia nggak kehilangan pahala jamaah. Artinya dia mau jamaah itu supaya nggak hilang. Kalau hujan terus-terusan nanti jamaahnya hilang. Berarti kalau mau jamak maka harus dalam keadaan berjamaah juga. Wallahu ta'ala alam. Ini 4 sholat yang diwajibkan untuk berjamaah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan tentang materi yang kita bahas tadi, silahkan. Ada pertanyaan yang ya. As-salat jami'ah itu sebenarnya as-salat jami'ah itu awal mulanya itu panggilan dari Nabi Muhammad SAW untuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan tidak ada azannya. Kan ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat gerhana, ada sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ada sholat istisqa. Kalau sholat fardu, kalau berjamaah kan dipanggil make qomat, iqamah. Yang di luar make azan, yang di dalam dipanggil make iqamah. Allahu Akbar gitu. Tapi kalau sholat sunnah kan nggak ada azan, nggak ada iqamah.
Lalu bagaimana membangunkan ini biar biar merapatkan barisan biar maju? Nabi Muhammad dulu nyebut as-salatu jami'ah enggak pakai rahimakumullah sih gitu. As-salatu jami'ah, orang langsung berdiri gitu. Nah, akhirnya kebiasaan itu kebawa oleh banyak masyarakat, itu pun disebut-sebut sebelum sholat 5 waktu begitu. Kalau ditanya boleh gak Ustaz nyebut begitu sebelum sholat 5 waktu? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang namanya sebelum takbir kan orang boleh ngapain aja, nyanyi lagu Indonesia Raya juga boleh begitu. Kan? Yang nggak boleh kan lagi sholat ngomong bukan bacaan sholat tuh kagak boleh gitu. Jadi kalau ditanya boleh nggak as-sholat jami'ah sebelum sholat, boleh. Cuman kalau sholat 5 waktu memang tidak dicontohkan. Artinya nggak begitu juga nggak apa-apa. Jadi as-sholat jami'ah itu panggilan dari imam sebagai pengganti iqomah untuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tarawih begitu. Oke? Ada lagi? Apa itu? Itu mengenai sholat takdim tadi kan bisa menjadikan untuk berjamaah. Apakah waktu menjadi imam itu harus dibaca sir atau dengan suara gitu, atau bacaan sholatnya? Kalau sholat jamaah ya tergantung jenis sholatnya. iya. Kalau dia sholat zuhur asar kan sholatnya senyap, berarti nggak perlu dikeraskan. Tapi kalau sholat maghrib isya itu kan jahar sunnahnya, maka sholat itu dikeraskan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengeraskan atau mensenyapkan sholat itu bukan rukun sholat. Jadi orang sholat maghrib kagak ada suaranya sah, orang sholat subuh nggak bersuara juga sah, orang sholat zuhur ada suaranya juga sah, nggak ada masalah. Mensenyapkan atau mengeraskan bacaan pada sholat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dia lagi sholat zuhur suaranya kebaca kedengeran orang, sholatnya sah, cuman kurang afdol. Utamanya kalau sholat zuhur tuh diam, disenyapkan. Sebaliknya sholat isya tapi suaranya nggak kedengeran, kayak kita sholat di rumah kan ya, itu juga sholatnya sah tapi kurang afdol. Sebab afdolnya itu suara dikeraskan. Jadi mengeraskan atau mensenyapkan bacaan sholat itu bukan rukun. Sebab Nabi Muhammad SAW ada hadis dalam kitab Bulughul Maram, kata siapa, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah, kana yusmi'una ahyanan. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW yusmi'una ahyanan, kadang-kadang ngedengerin bacaannya kepada kita, padahal pada sholat zuhur. Jadi pada sholat zuhur, pada sholat asar, kadang-kadang Nabi Muhammad memperdengarkan suaranya kepada kita. Oh, berarti mengeraskan atau mensenyapkan bacaan itu bukan rukun sholat begitu. Oke? Ada lagi? Aja. Terlalu. Misalnya kalau sudah pada saat kita termasuk itu sudah masuk azan Jumat, itu boleh langsung berjamaah atau nunggu sampai azan selesai? Oh iya, kalau azan ini ya, azan yang kedua ya biasanya ya. Azan yang setelah itu ada siapa? Ada khatib naik mimbar gitu. Jadi kalau azan yang pertama begitu, yang imam belum naik mimbar, sebaiknya nunggu sampai azan selesai. Kenapa nunggu sampai azan selesai? Supaya kita jawab azan sekaligus doa azan. Sebab menjawab azan dan doa setelah azan itu fadilahnya mendapat syafaat Nabi kan gitu. Orang yang menjawab muazin lalu setelahnya dia doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa shalatil qa'imah dan seterusnya, kata Nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal syafaatku bagi dirinya nanti dari kiamat. Jadi kita kumpulin kebaikan jawab azan, kebaikan baca doa sekaligus sholat sunnah. Tapi kalau azan yang kedua, yang habis azan tuh imam naik mimbar, ini kan ngadu nih, kebaikan jawab azan tapi ada kewajiban dengerin khutbah.
Kira-kira kewajiban dengerin khutbah sama sunnah jawab azan, mana yang kudu diduluin? Kewajiban. Maka kalau itu azannya azan kedua, mending langsung sholat aja, supaya imam di mimbar itu sepanjang khutbah kita dengerin, gitu. Jadi supaya kebaikannya tidak diabaikan. Kalau bagi saya begitu, gitu. Daripada ya maksudnya pas dengerin gitu, jangan sampai tidur kan sayang, gitu. Udahnya azan kagak dijawab, beres azan ditidur, gitu. Kan sayang. Jadi kalau azannya kedua, bagusnya sholat aja langsung supaya imam naik mimbar kita siap mendengarkan khutbah, gitu. Kalau azannya sekali dikira-kira aja. Kalau aneh sholat sunnah ketinggalan gak nih mau khutbah? Tapi kalau nggak ketinggalan, setelah terus saja. Tapi kalau bakal ketinggalan lama, gitu, sebenarnya tidak ada masalah, cuman kurang utama saja, gitu. Jadi tidak ada masalah, tapi tidak utama, begitu. Oke? Ada lagi? Sudah. Qiyamul Lail dijahatkan apa Pak? Qiyamul Lail justru emang tempatnya sholat malam memang dikeraskan, gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.